Hai, balik lagi di series review. Kali ini kita akan membahas series It Welcome to Derry episode ke-8 sekaligus episode terakhir. Sebagai pengingat, di episode sebelumnya, General Shaw berhasil menemukan pilar yang mengurung Pennywise. Pennywise yang seharusnya tidur selama 27 tahun malah terbangun dan meneror Derry lebih jauh. Apa yang akan terjadi di episode kali ini? Tanpa berlama-lama, mari kita bahas. Di awal episode ini, kita akan melihat kabut tebal yang menyelimuti Derry. Tentunya ini adalah ulah Pennywise untuk menyebabkan teror. Sementara itu di sekolah ada pengumuman kalau sekolah dibatalkan dan semua murid harap berkumpul di aula. Mereka tidak melihat keluar sehingga tidak tahu kalau di luar dipenuhi kabut dan berpikir semuanya baik-baik saja. Setelah banyak murid berkumpul, kepala sekolah muncul memberitahu kalau ada tamu spesial hari ini. Yang muncul adalah Pennywise yang memutuskan kepala-kepala sekolah di depan anak-anak. Mereka semua berteriak ketakutan dan tentunya Pennywise menikmati ketakutan ini. Mereka tak bisa keluar dari aula, kemudian Pennywise menunjukkan deadlight yang membuat semua anak terhipnotis dan mulai melayang. Kemudian Pennywise membawa anak-anak itu ke suatu tempat dengan melayang. Kabut yang menyelimuti Derry dingin bahkan bisa membekukan sungai seketika. Sementara itu, Ronnie, Marge, dan Lily sedang di base camp membersihkan barang-barang Rich. Mereka sadar kalau di kota dipenuhi kabut tebal. Tak hanya kesulitan melihat, namun mereka juga tak bisa menemukan siapapun. Namun di dinding mereka melihat banyak poster anak hilang dari sekolah. I can't have taken all of them. Tentu mereka tak mempercayainya begitu saja sehingga akan pergi ke sekolah untuk memastikan. Yang mereka temukan di sekolah adalah mayat kepala sekolah tanpa kepala. Di luar mereka melihat kepala-kepala sekolah sehingga membuat mereka shock. Di saat yang sama mereka juga melihat poster Will yang hilang sehingga berpikir untuk menyelamatkannya. Mereka tidak tahu kemana Pennywise membawa orang-orang namun sepertinya mereka bisa mengikuti jejak darah ini. Mereka bertiga namun hanya ada satu sepeda sehingga mereka sangat lambat. Tak jauh dari sana mereka melihat mayat tukang susu yang sudah mati. Truk susu masih ada di sini dan Marge ingin menggunakan mobil ini untuk mengejar Pennywise walau ia tak bisa mengendarai mobil. Sementara itu, Leroy mencoba menelepon Will di rumah namun tak ada yang menjawabnya. Tiba-tiba telepon berbunyi dan yang berbicara adalah Pennywise. Pennywise mendengarkan suara Will yang membuat Leroy sadar kalau Pennywise sudah menculik Will. Kemudian Leroy menemui Dick untuk meminta bantuan. Namun ingat karena sekarang Dick terus melihat hantu membuatnya tak bisa tidur dan perlahan gila. Leroy bisa mendengar Dick ada di dalam sehingga Leroy memaksa masuk. Dick terus berteriak dengan hantu sementara Leroy panik dan bingung. Dick ingin bundir namun Leroy menghentikannya. Ia memberitahu kalau Pennywise menculik Will sehingga Leroy meminta bantuannya. Dick kasihan sehingga ingin membantu namun masalahnya ia sendiri tidak tahu di mana Will sekarang. Kemudian Leroy membawa Dick ke tempat Rose karena Charlotte ada di sini. Leroy memberitahu Charlotte kalau Will diculik Pennywise. Rose berkata jika mereka bisa menemukan Will mereka tak punya kesempatan menang melawan Pennywise. Namun Rose memiliki cara lain. Yang harus mereka cari bukan Will melainkan dagger yang ditakuti Pennywise. Dagger itu bisa dijadikan pengganti pilar untuk mengurung kembali Pennywise. Mereka tidak memiliki banyak waktu. Jika Dick bisa menemukan dagger tepat waktu sebelum Pennywise menyeberangi sungai, mereka bisa kembali mengurungnya. Di tepi sungai ada sebuah pohon tua. Jika dagger itu disimpan di sana, kekuatannya akan terhubung dengan pilar lain dan akan mengurung Pennywise. Semua rencana ini bergantung dengan kemampuan Dick, namun sekarang bahkan Dick tak bisa berpikir secara jernih. Tentu ini karena Dick sering mendengar suara hantu yang menerornya. Namun Rose punya solusi untuk menghentikan suara itu. Rose membuat sebuah teh dari akar maturin. Dick meminumnya dan langsung merasa pusing. Ia bisa melihat kalau saat ini dagger yang ia cari ada di tangan Lily. Di saat yang sama, Marge, Lily, dan Ronnie masih mengikuti jalur darah. Ronnie si kampret terus komplain ingin Marge lebih cepat. Karena tidak fokus, Marge malah menabrak lubang dan akhirnya mobil mereka crash. Untungnya mobil mereka tak terlalu cepat sehingga lukanya tak terlalu parah. Lily panik karena menjatuhkan daggernya. Don't touch it! Saat Marge menemukannya dan ingin mengambilnya, Lily melarangnya karena hanya ia yang boleh memegang dagger ini. Kembali ke tempat Dick. Dick memberitahu kalau dagger ini ada di tangan Lily. Mereka sedang mengejar Will sehingga sekarang mereka tahu harus pergi kemana. Karena kabut yang tebal, Tanil tidak bisa berkendara dengan cepat.
Di jalan, Ross memberitahu kalau dagger itu adalah pecahan dari meteor yang jatuh di kota. Semakin dibawa jauh dari kota, semakin dagger itu ingin kembali. Dagger itu akan melawan dengan menyerang pikiran orang yang membawanya. Kembali ke tempat Lily. Seperti perkataan Ross, semakin jauh Lily membawa dagger ini membuatnya semakin cemas dan parnoan. Ronnie sadar kalau ada yang salah dengan dagger itu. Why are you looking at me like that? Lily mendengar mereka berbisik-bisik dan membuatnya waspada. Marge ingin memegang dagger itu agar Lily bisa tenang, namun ia menolaknya. Lily pikir kalau mereka hanya memanfaatkannya sehingga melarikan diri. Namun Ronnie dan Marge berhasil menangkapnya dan merebut paksa dagger Lily. Setelah Lily melepaskan dagger itu, Lily mulai tenang. Kini ia percaya kalau semua kegelisahan ini adalah karena dagger ini. Mereka membuat aturan kalau mereka akan bergantian memegang dagger ini. Tiba-tiba dagger ini mengeluarkan cahaya. Mereka sudah dekat dengan sungai yang membeku. Di kejauhan mereka melihat Pennywise yang memimpin banyak anak yang ia culik dan dibuat melayang. Di tempat lain, Dick memberitahu kalau ia melihat anak-anak melayang di atas es. Rose sadar kalau Pennywise sudah sampai di sungai dan mereka tak akan sempat. Leroy punya ide untuk memperlambat Pennywise. Dick punya kemampuan untuk mempengaruhi Pennywise seperti saat di helikopter. Kembali ke tempat Ronnie, mereka mengejar Pennywise untuk mencari Will. Mereka berhasil menemukan Will yang berada di barisan terdepan. Pennywise menyadari mereka sehingga berhenti kemudian menunjukkan diri. Pennywise tak membuang-buang waktu dan ingin menyerang. Namun karena Ronnie memegang dagger, Pennywise tak bisa mendekati mereka. Namun Pennywise tak menyerah. Ia memutari mereka untuk membuat mereka lengah. Ia berhasil menarik Marge ke dalam kabut. Margaret Dozier. Pennywise memanggil Marge dengan nama Margaret Tozier. Marge bingung karena nama belakangnya bukan Tozier. Pennywise memberitahu kalau di masa depan namanya akan menjadi Margaret Tozier. Ternyata Marge adalah ibu dari Rich yang ada di film It. Mungkin diberi nama Rich untuk mengenang Rich yang sudah menyelamatkan Marge. Marge sangat ketakutan dan juga bingung. Pennywise berkata kalau anak Marge dan teman-temannya akan membawa kematian Pennywise atau malah kelahirannya. Pennywise sendiri bingung karena sepertinya caranya melihat timeline berbeda dengan manusia. Namun saat Pennywise akan memakan Marge, tiba-tiba Pennywise diam. Marge bisa melarikan diri dan kembali dengan yang lainnya. Tak lama kemudian semua orang yang diculik Pennywise terbebas dan kebingungan. Di saat yang sama, Dick dan yang lainnya juga sudah sampai. Leroy memberikan dagger itu pada Tanil untuk memasangnya di pohon di ujung sungai. Leroy akan membantunya, namun tiba-tiba mereka ditembaki tentara yang sudah menunggu. Yang diinginkan Jenderal Shaw adalah agar Pennywise terbebas. Tanil terluka parah kemudian meninggal dunia. Sementara Leroy terkena tembakan di kakinya sehingga sulit berjalan. Leroy memberikan dagger pada Will dan meminta Will dan teman-temannya untuk menanamkan dagger ini di pohon. Sementara itu, Pennywise yang terdiam karena di kepalanya sedang memikirkan sesuatu. Pennywise terbangun namun orang-orang di sana memanggilnya Bob, ayah Ingrid. I am a god, an eater of worlds. Pennywise berkata kalau ia bukan Bob melainkan dewa. Pennywise menyerang orang yang membangunkannya namun ia bisa ditampar dengan mudah. Kekuatan Pennywise berasal dari ketakutan. Karena orang-orang di sini menganggapnya Bob, mereka tidak takut sedikit pun. Pennywise sadar kalau ada yang salah. Sementara itu, Will dan yang lainnya sudah dekat dengan pohon tujuan mereka. Namun ingat kalau dagger ini memiliki keinginan sendiri untuk tak jauh dari Derry sehingga melawan. Will tak bisa mendekati pohon dan malah berlari menjauh namun untungnya berhasil ditahan. Dengan sekuat tenaga, mereka berempat bekerja sama untuk memasang dagger di pohon. Di tempat lain, Jenderal Shaw mendekati Pennywise yang terdiam dan ia kagum. Selama ini ia bingung apakah Pennywise ini nyata atau tidak dan ternyata ia nyata. Di saat yang sama, ada tentara yang menemukan Dick. Dick disentuh dan hal ini membuat tempat di kepala Pennywise bergoyang. Pennywise melihat tangan orang di depannya memiliki tangan hitam dan sadar kalau ini adalah trik Dick. Pennywise membuka topengnya yang menunjukkan Dick. Pennywise menyerang Dick dan sekarang ia bisa kembali bergerak. Di depannya ada Jenderal Shaw yang berkata kalau ia ingin membantu Pennywise. I know you. Saat melewatinya, Pennywise mengingat pernah mencium bau Jenderal Shaw. Pennywise menunjukkan sosok monster bermata satu yang Jenderal Shaw takuti kemudian membunuhnya. Kini tak ada lagi yang bisa menghentikan Pennywise. Tentunya ia mengejar Will dan yang lainnya yang sudah dekat dengan pohon. Leroy tak ingin menyerah sehingga ia melawan dan berhasil merebut senapan. Ingat kalau Pennywise tidak akan bisa mendekati Will dan yang lainnya karena mereka memegang dagger.
Yang perlu Pennywise lakukan adalah melewati pohon agar ia tak bisa dijebak di sini. Leroy menembaki Pennywise yang ternyata bisa melukainya. Walau Pennywise tidak mati, namun tujuan Leroy adalah untuk memperlambat Pennywise agar tak melewati pohon tepat waktu. Namun sayangnya, Leroy kehabisan peluru, kemudian Pennywise menunjukkan deadlight yang membuat Leroy tak sadarkan diri. Sambil merangkak dengan sekuat tenaga, Pennywise ingin menghentikan Will dan yang lainnya. Di saat yang sama, Dick bisa melihat hantu Rich bersama kepala suku. Rich berlari ke arah Will untuk membantu mereka. Tak lupa, Rich mengirimkan salam persahabatan untuk Pennywise. Rich membantu Will dan tentu Pennywise tak tinggal diam. Ia berubah bentuk menjadi seperti kelelawar, namun ia gagal meraih mereka tepat waktu. Dagger berhasil dipasang dan cahaya besar terlihat mengelilingi Derry yang merupakan tempat Pennywise dikurung. Pennywise gagal keluar sehingga ia akan kembali terkurung. Pennywise tidak mati, namun ia hanya kembali terkurung. Ia berubah menjadi Deadlight kemudian pergi untuk kembali tidur selama 27 tahun. Kini Derry akan damai setidaknya untuk 27 tahun ke depan. Keesokan harinya pemakaman Rich dilakukan. Marge memberi pidato di pemakaman Rich yang sudah menyelamatkannya. Dick juga mendatangi pemakaman ini. Ia bisa melihat Rich juga ada di sana. Setelah meminum teh buatan Ross, yang Dick lihat adalah hantu baik yang tidak menerornya. Dick memberitahu orang tua Rich kalau yang sekarang ia rasakan di pundaknya adalah Rich yang menyayangi mereka. Kemudian Marge dan yang lainnya ke base camp. Marge memberitahu saat Pennywise menariknya, Pennywise berkata kalau Marge akan punya anak dan anak Marge yang akan membunuhnya. Marge pikir alasan Pennywise ingin membunuh Marge agar anaknya tak lahir. Bagi Pennywise, masa lalu, masa kini, dan masa depan sama saja. Dan kematiannya sebenarnya adalah kelahirannya. Lily tak mengerti maksudnya, tapi setidaknya mereka akan baik-baik saja selama 27 tahun ke depan. Di tempat lain, Leroy dan Charlotte sudah berniat untuk pindah dari Derry. Begitupun dengan Dick yang akan pindah ke London untuk bekerja dengan temannya. Tak hanya mereka, namun Hank yang secara legal sudah dianggap meninggal akan pergi ke Kanada. Leroy juga sudah berhenti dari militer. Ross pikir kalau Leroy dan Charlotte adalah orang yang tepat untuk ikut bergabung melindungi Derry. Namun Leroy sudah berjanji pada Charlotte untuk pergi dari Derry. Sementara bagi Ross, setelah meninggalnya Tanil tak ingin lagi tinggal di sini, sehingga rumah dan peternakan ini akan ia jual. Saat akan pergi, Charlotte memikirkan perkataan Ross. Charlotte pikir kalau mereka bisa tinggal lebih baik di sini sekarang. Tentunya Will senang tetap di sini dan ia akan menjadi ayah untuk Mike di film It. Sementara itu, Ingrid yang menjadi tawaras kini dirawat di rumah sakit jiwa. Ia tinggal di sini hingga 26 tahun kemudian dan sudah menjadi tua. Suatu hari ia mendengar suara teriakan dari ruangan lain. Ia memeriksanya dan ternyata seorang pasien baru saja bundir. Dan ternyata itu adalah Ibu Beverly, karakter dari film It. Ingrid berkata kalau yang mati di Derry tak pernah benar-benar mati. Dan dengan begitu, series Welcome to Derry season pertama pun berakhir. Kini kita masuk ke sesi rating. Untuk episode terakhir ini, Mimin suka banget eksekusinya. Cuma yang agak bikin kesel tuh karena Derry dikelilingi kabut jadinya banyak scene yang gelap. Awalnya Mimin pikir kalau Pennywise bakalan bebas dan di season berikutnya baru akan dikurung lagi. Tapi ternyata Pennywise kembali dikurung di episode ini. Ngelihat endingnya kayaknya gak akan ada season kedua walaupun penulisnya pernah bilang kalau bakalan sekitar ada 3 season. Tapi kita lihat aja ke depannya bagaimana. Mimin enjoy banget nontonnya, jadi untuk Welcome to Derry season pertama Mimin kasih rating 9/10. Apa kalian setuju sama rating Mimin? Jangan lupa like video ini kalau kamu suka dengan video ini dan jangan lupa juga cek video kita lainnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai bertemu lagi di series berikutnya.